Nah, sekarang kita lagi cari kulit manis jangan. Nah, ini pohonnya itu hampir mirip dengan pohon beringin. Hanya yang bedakan yaitu aroma yang khas dari batangnya ini. Kita ambil dulu kulitnya Pak ya. Para konco-koncoku kabeh, sekarang kita mau bikin salah satu kuliner khas dari Ambarawa, yaitu kue bolu cukel kayu manis. Sekarang kita lagi cari talasungu. Nah, bukan daunnya atau batangnya yang bakal kita olah, namun ubinya. Nah, sekarang kita gali dulu, baru kita ambil ubinya. Nah, sekarang kita lagi mau cari uci-uci. Uci-uci ini sejenis tumbuhan liar. Nah, ini ada durinya, harus berhati-hati. Jadi memang ruby ini terkenal dengan rasanya yang manis. Namun kali ini karena kita tambahin dengan pasta uci-uci, wah, itu yang menambah rasanya itu makin ada cita rasanya. Ada asam tapi itu dinikmati banget ya Mbak ya? Iya. Makin seger ya mangannya ya. Ompe palai om kambreng. Woi, aku iki ya wis lene jogono ya. Yo. Wis siap kabeh? Ya. Oh, iki terimanan yo. Oh, siji, loro, telu. Aku bersama anak-anak Desa Gendong, Kabupaten Semarang, lagi seru-seruan bermain bentik. Bentik adalah salah satu permainan tradisional yang menggunakan media stick dari bahan kayu maupun bambu. Cara mainnya gampang banget. Setiap pemain akan diberi kesempatan untuk melempar potongan bambu dengan stik kayu. Pemain yang melempar harus melubangi tanah. Tujuannya agar potongan bambu ini dapat terlempar jauh ketika diungkit dengan kayu panjang. Aduh, ternyata ngelempar kayunya sulit juga yo. Beberapa kali aku gagal. Tapi akhirnya berhasil juga mukul potongan bambunya. Nah, tadi kan udah jadi pelempar. Sekarang saatnya aku yang kebagian nangkep potongan bambu. Ayo, cepat lempar. Aku sudah siap nih, mau nangkep. Siap, kabeh. Ayo, siap. Oh, aku iki sing tuh. Nah, sekarang lagi seru-seruan bermain bentian. Nah, cara mainnya kita itu harus banyak-banyakan poin. Nah, gimana biar dapat poin yang banyak? Kita berebut kayunya. Woi, Akhirnya, aku yang jadi juaranya. Mas Habib, ayo toh, malah dolanan ning kene. Ayo golek kayu. aku lalak bulanan ya. Yo. Oh, ya wes yang yo. Saya. Nah, setelah selesai seru-seruan bermain bentian bareng anak-anak sini, mumpung lagi di Jawa Tengah nih, aku bakal ajak anak negeri buat ekspor kuliner dan kekayaan alam yang ada di Jawa Tengah. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lagi asik main, ternyata aku lupa. Harus cari kayu manis buat bumbu dapur. Nyarinya bukan di tengah pasar loh, melainkan di tengah hutan. Yuk, Vin, kita jalan dikit lagi. Nah, itu dia bapaknya. Biasanya aku cari kayu manis ini bareng Pak Hadi. Ini bapak Saf. Iya. Pak, Ya, habis nopo nih Pak? ini kulit manis jangan nih. Udah kulit Ini. Wah, iki lho, Pak. Potong. Kayu manis merupakan sejenis pohon yang tergolong rempah-rempah beraroma kuat. Jadi, kita bisa tahu mana pohon yang bisa dibuat menjadi kayu manis dari aromanya. Salah satunya pohon jangan yang mau kita tebang ini. Nah, gitu ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang kita lagi cari kulit manis jangan. Nah, ini pohonnya itu hampir mirip dengan pohon beringin. Hanya yang bedakan yaitu aroma yang khas dari batangnya ini. Nah, ini kita ambil dulu kulitnya ya Pak ya. Iya. Tapi Pak, caranya Pak?
Pohon kayu manis yang siap panen memiliki ciri semua daunnya sudah berwarna hijau. Kalau ini sih, sudah pasti siap panen. Nah, jadi ini tidak hanya dikulitin saja, tapi harus juga ditebang ya Pak ya? Nah, gunanya itu agar mempermudah saat ngulitin dan juga ternyata bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar. Dan daunnya ternyata bisa disuling ya Pak ya? Bisa. Wes Pak, langsung Pak, tebang ya Pak? Selain menggunakan golok, kita juga perlu menggunakan gergaji untuk menebang pohonnya. Tenang wae, pohon yang sudah ditebang ini setelah beberapa bulan akan muncul tunas baru. Jadi setelah ditebang akan tumbuh batang pohon yang baru. Wah, udah mau tumbang nih. Ternyata ranting bagian atasnya nyangkut ke pohon lain. Yo wes, kita dorong aja Pak. Awas Pak, pohonnya tumbang. Semakin lama umur pohonnya, maka semakin tebal kulit kayu manisnya. Biasanya kayu manis yang kualitasnya bagus, itu pohonnya sudah berumur sekitar 15-20 tahun. Bagian yang dipakai bagian tengah pohonnya. Untuk ranting dan daunnya tidak dipakai, namun bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar maupun disuling menjadi minyak. Nah, kayu ini nih yang mau kita kupas kulitnya, Vin. Bantuin aku yuk buat pindahin kayunya. Aduh Pak, piye iki? Ketiban kayu nih aku. Mas Vin, tangannya ben iso Vin. Yo, gimana sih? Aduh, maaf ya Vin, jadi bikin kamu khawatir. Tapi tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Kita tebang menjadi 2 batang pohonnya. Setelah itu, langsung deh kita kupas kulit kayunya. Nah, jadi sebelum dikulitin harus dipotong terlebih dahulu 1 meter. Nah, ini gunanya agar mempermudah saat mengkuliti si kayu manis ini. Kulit kayu manis yang baru dipanen masih bertekstur basah dan berwarna kehijauan serta berlumut. Karena masih basah, jadi belum bisa dijual. Nah, kalau sudah dibersihkan kulit luarnya, baru bisa kita bawa Vin untuk dikeringkan. Setelah itu bisa dipakai jadi bumbu dapur pelengkap masakan. Wah, habis dari tengah hutan jadi lapar yo. Kayaknya bikin olahan dari kepala kambing. Boleh juga nih. Ya wes, langsung aja kita masak. Kali ini kita mau masak gecok kepala kambing. Gecok kambing sendiri sebenarnya merupakan kuliner andalan dari masyarakat Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang. Gecok ini terkenal dengan penggunaan rempah-rempah yang cukup banyak. Ada cengkeh, bunga lawang, kemiri, ketumbar, dan tentunya kayu manis ini. Nah, membuatnya tidak semudah memakannya loh. Semua rempah-rempah tadi diulek sampai halus. Kemudian setelah halus, tambahkan bawang merah, bawang putih, lalu jahe, dan terakhir kunyit. Ulek semuanya sampai menjadi bumbu yang halus. Kalau aku sih kebagian tugas berat, yaitu mengolah kepala kambingnya. Sebelum direbus, kepala kambingnya dibakar dengan api unggun. Tujuannya untuk membersihkan bulu yang ada di kepala kambingnya. Dibakarnya harus menyeluruh yo, dan sampai kepala kambingnya berwarna hitam. Setelah dibakar, baru kemudian kita bersihkan bulunya. Wah, ngeten iki sampun dereng. Dikering nggih? Oke. Nah, ini dia tahapan yang membutuhkan kesabaran. Bulu di kepala kambing cukup banyak. Jadi, harus membutuhkan proses yang cukup lama sampai kepala kambingnya benar-benar bersih. Bu, sampun gini iki resik nggih? Oh iya, wis. Sebelah-sebelahnya. Ampun, nggih, nyambut. Setelah bersih, baru aku belah kepala kambingnya untuk memotong daging bagian dalamnya. Tidak hanya bagian kepala saja yo. Gecok ini juga menggunakan tambahan kaki kambing dan daging kambingnya juga. Setelah semua dipotong dan dibersihkan, tinggal kita rebus dengan air yang mendidih. Oh iya, pada saat perebusan, jangan lupa tambahkan serai dan daun jeruk yo. Tidak cuma direbus saja, namun juga harus ditambahkan ini nih, daun jeruk dan juga serai agar bau peremusnya itu memang benar-benar hilang. Rebus hingga daging kepala kambingnya empuk dan matang. Biasanya memerlukan waktu kurang lebih 1-2 jam.
tergantung banyaknya daging yang dimasak. Sambil menunggu, sekarang kita tumis bumbunya dulu deh. Bumbu dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan tadi kita tumis sampai matang. Ini kayu manisnya, Bu. Nah, jangan lupa ini nih kayu manisnya untuk menambah cita rasa dan juga aroma yang khas. Setelah aromanya keluar, tambahkan air matang secukupnya. Setelah itu, baru deh masukkan potongan daging kambing dan kepala kambingnya, kemudian masak hingga bumbunya meresap. Kan? Sip, gecok kepala kambingnya udah jadi nih. Secara tampilan, makanan ini sangat menggugah selera yo. Sekilas mirip dengan gulai sapi, namun kuahnya cenderung tidak terlalu kemerahan. Dari banyaknya kuliner Jawa Tengah, gecok ini merupakan makanan yang mempunyai cita rasa yang khas dan berbeda dari yang lain. Bahkan sebagian masyarakat Kabupaten Semarang menyebut gecok ini sebagai makanan jamu. Eits, tapi bukan berarti mirip dengan minuman jamu loh yo. Melainkan karena gecok ini memiliki khasiat untuk menghangatkan tubuh. Kurang lebih khasiatnya sama seperti minum jamu. Jadi memang ciri khas dari gecok ini dimasaknya itu dengan bumbu rempah yang komplit. Sehingga rasanya itu mulai dari bumbunya itu pas banget. Berasa banget, pedasnya dapet, gurihnya juga dapet. Dan daging dari kambing ini dia itu empuk ya. Wah, meresap loh sampai dagingnya, Bu. Wah, penambahan dari kayu manisnya. Aromanya itu makin menggugah selera. Wah, yuk dimam bareng yuk. Dari segi aroma, tercium aroma rempah yang sangat kuat. Soal kuahnya, terasa gurih-gurih sedap dengan ada sensasi pedas yang mulai terasa di lidah. Namun, bukan pedas yang menggigit, melainkan pedas yang sedang dan berempah. Tentunya setelah memakan gecok ini, membuat tubuh menjadi semakin hangat. Benar-benar santapan yang lezat, mengenyangkan, sekaligus menyehatkan yo. Tadi kita sudah memasak kuliner yang berkuah dan gurih. Sekarang kita bikin yang manis-manis, tapi bukan yang manis. Para konco-koncoku kabeh, sekarang kita mau bikin salah satu kuliner khas dari Ambarawa, yaitu kue bolu cukil kayu manis. Ini sudah kita siapkan bahan-bahannya, saatnya kita bikin. Ayo, besi, Bu, monggo. Untuk membuat kue tempo dulu ini, kita mulai dari memarut jeruk lemon. Yang dipakai bukan air lemonnya yo, melainkan parutan kulit lemonnya. Tujuannya agar kue bolu ini memiliki rasa asam dan segar. Biar makin bervariasi, adonan kue bolu cukilnya kita tambahkan pewarna alami dari buah naga dan kopi. Bikinnya sih nggak pakai ribet. Cukup kupas dan potong buah naganya dan peras buahnya sampai mengeluarkan saripatinya. Kalau aku yo pasti kebagian yang berat-berat. Aku mau numbuk kayu manisnya sampai halus. Kayu manis yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu aku tumbuk menggunakan alat penumbuk yang terbuat dari batu ini. Jadi kalau biasanya kayu manis ini kalau mau dibikin soto ataupun kolak, itu dipotong-potong aja udah langsung bisa diolah. Nah, kali ini karena kita mau bikin kue, kayu manisnya harus ditumbuk sampai menjadi bubuk halus seperti ini. Lanjut, Bu. Setelah jeruk lemon diparut, langsung saja tambahkan telur bebek. Sebenarnya kalau mau pakai telur ayam juga bisa, tergantung selera yo. Tapi kebanyakan menggunakan telur bebek agar adonannya nanti lebih padat dan mengembang. Nah, ada lagi nih kebiasaan unik ketika membuat bolu cukil ini. Mas Apip, diambil gula ya, Mas. Putih, Bu. Ini kating belakang. Oke. Mas. Oke, Bu. Wah, iki. Nah, jadi sebelum diolah dengan bahan-bahan yang lain, tepung gandum dan gula ini harus dijemur dengan panas yang terik kurang lebih 3-4 jam. Gunanya itu agar nanti kuenya itu dapat mengembang yang sempurna. Wah, ini udah cukup. Mari kita olah dengan bahan-bahan yang lain. Kalau sudah ada gula dan tepung gandum yang sudah dijemur, tinggal kita campurkan ke adonan telur bebek tadi. Eits, jangan langsung dicampur semua yo. Wes, sabar. Satu-satu masukinnya.
Pertama, gulanya dulu. Aduk dengan telur bebek tadi. Kalau sudah diaduk, baru campurkan tepung gandumnya. Aduk terus sampai adonannya tercampur dan semakin padat. Biar aromanya semakin khas, campurkan juga bubuk kayu manisnya. Kalau sudah, kita bagi 3 adonannya yuk. Kemudian kita campurkan pewarna alami dari buah naga dan bubuk kopi robustanya. Nah, kalau sudah gini, tinggal diaduk lagi yuk. Jadi cara masak yang kita gunakan itu masih pakai cara yang sederhana, yaitu pakai oven tradisional, ya, menggunakan gerabah yang di dalamnya itu kita kasih pasir, lalu ada cetakannya. Nah, pasirnya ini gunanya agar matangnya itu bisa merata. Walaupun masih menggunakan cara sederhana, ini matangnya bakal merata karena di atasnya itu dikasih bara api dari arang. Wah. Cara memanggangnya juga unik. Tuh, lihat. Di dalam kualinya terdapat pasir yang di atasnya ditaruh cetakan bolu. Adonan yang sudah dibikin tadi, kemudian kita masukkan ke cetakannya. Awas, Vin, pelan-pelan masukinnya, nanti berantakan. Kalau semua sudah terisi, baru kemudian kita tutup kualinya. Ditutupnya menggunakan penutup yang terbuat dari seng dan ditambah dengan arang yang sudah dibakar. Di bawahnya dimasak dengan kayu bakar, sedangkan di atas tutupnya dikasih arang yang panas. Tujuannya sih biar bolu cukilnya matangnya merata. Sepertinya sudah matang nih. Langsung aja yuk kita angkat atau kita cukil dengan menggunakan lidi kayu. Kalau lihat kayak gini sih, jadi gak heran yo, kenapa kue ini dinamakan bolu cukil. Bolu cukil ini merupakan bolu kering yang mempunyai tekstur keras dan renyah di bagian luarnya, namun lembut di dalamnya. Warna yang coklat merupakan rasa original. Untuk yang agak hitam itu rasa kopi, dan yang kemerahan adalah rasa buah naga. Bolu cukil ini paling cocok memang untuk camilan sore sambil ditemani secangkir teh maupun kopi. Jadi rasa bolu cukil kayu manis ini dia itu manis, gurih, dan juga teksturnya itu dia empuk gitu. Nah, untuk kayu manisnya itu aromanya itu jadi khas banget. Ada rasa mintnya dan aroma wanginya nih loh. Dominan banget ya, Bu. Iya, rasanya enak toh? Manis tenan apa meneh karena namanya aku. Rasanya yang paling enak dan dibuat menggunakan pemanis alam dan ada tambahan kayu manisnya. Membuat kue bolu cukil ini memiliki cita rasa dan aroma tersendiri. Pokoknya wena epol. Pada awalnya bolu cukil ini dibuat ketika ada acara-acara besar seperti Idul Fitri maupun acara pernikahan. Namun sekarang kue bolu cukil ini sudah gampang ditemui dan banyak ditemukan di sentra oleh-oleh di Temanggung maupun Kabupaten Semarang. Indonesia memang kaya akan hasil alam. Tanaman jenis umbi-umbian pun banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Aku bersama Mas Dedi dan Anissa lagi mencari talas ungu di kaki Gunung Sumbing. Tanah yang licin dan rimbunnya pepohonan tidak menyurutkan semangatku untuk mencari talas ungu. Talas ungu merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Biasanya tanaman ini hidup di dataran tinggi maupun di kaki gunung. Talas ungu mempunyai ciri batang dan bagian akarnya berwarna ungu. Wah, aku jadi penasaran yo. Pengen lihat langsung bentuk talas ungunya. Sekarang kita lagi cari talas ungu. Nah, bukan daunnya atau batangnya yang bakal kita olah, namun ubinya. Nah, sekarang kita gali dulu, baru kita ambil ubinya. Kalau di daerah Temanggung, talas ungu ini banyak ditemukan tumbuh di sekitar kebun kopi. Biasanya talas ungu yang siap panen itu kalau sudah berumur 5-7 bulan. Untuk memanen talas ungu, kita harus menggali tanah di sekitar batang. Jadi jangan dicabut langsung seperti singkong ya. Setelah tanah di sekitar akar sudah digali, baru kita ambil talas ungu yang berada di bagian akarnya. Wah, lihat nih. Hasilnya lumayan gede-gede ya talasnya. Nah, ini nih talas ungu. Jadi yang ungu itu hanya warna batangnya aja. Kalau ungunya itu sama, namun ukurannya itu lebih kecil daripada talas yang ada di Bogor. Wah, ini kakek Mas yo. Ini Mas, si akei yo. Umbi inilah yang akan dibersihkan dan siap diolah menjadi berbagai jenis makanan maupun minuman. Kira-kira enaknya dibikin apa ya?
geduk asale saka telode. Yen ra petuk ati rada gelo. Sekarang kita lagi mau bikin geduk 3 warna. Kalau biasanya geduk itu identik dengan ketela. Kali ini kita bikin dari bahan dasarnya itu talas ungu. Wah, rasanya kayak ngopo ya, Bu? Ya wis, dibungkus ya. Talas ungu yang sudah dibersihkan kita kukus sekitar 10-20 menit. Sambil menunggu, kita bikin pewarna alami. Anissa membuat warna hijau dari pandan, kalau Ibu Fitri membuat warna coklat yang berasal dari gula aren yang sudah dipotong tipis-tipis. Yang namanya geduk sudah pasti membutuhkan parutan kelapa untuk dicampurkan ke adonannya maupun ditabur di atas geduknya. Wah, talas ungunya sudah mateng nih. Cirinya kalau sudah matang, daging talasnya kalau dipegang akan menjadi lebih lembek. Lanjut kita kupas talas ungunya. Habis itu kita tumbuk sampai menjadi halus. Wah, gini kita sah. Senenganku kacilik gini kita. Oh apa? Biasanya selak pangan ini kita. Kurang mungkin dimangani. Gak piye? Enak kok Ibu ya. Enak ya wis ya, Bi. Ya wis gak apa-apa. Nunggu talas ungunya harus pakai tenaga yo, biar adonan talas ungunya cepat halus. Selama penumbukan, jangan lupa dikasih bumbu garam dan gula yo, biar nanti rasanya tidak terlalu tawar. Biar makin gurih, kita kasih parutan kelapa. Tumbuk terus sampai kelapa dan talasnya menyatu menjadi satu adonan. Akhirnya adonan geduknya jadi juga. Adonan ini kita bagi 3 untuk ditambahkan pewarna alami. Ada hijau dari pandan dan coklat yang berasal dari gula aren. Aduk sampai semua adonannya berubah warna. Yuk, semangat yuk! Kalau sudah, baru kita susun menjadi satu. Bagian hijau di paling bawah, warna putih di tengah, dan paling atas warna coklat tentunya. Terakhir kita kukus sampai geduk ini teksturnya lebih padat dan agak keras. Oh, panas, Bu. Setelah beberapa menit kita angkat geduknya, lalu kita potong deh sesuai selera. Geduk 3 warna ini merupakan camilan khas kota Magelang. Dinamakan 3 warna karena dalam satu geduk memiliki 3 varian rasa yang berbeda. Melihatnya aja udah cantik banget yo, apalagi ada taburan kelapa di atasnya. Pasti rasanya makin gurih. Yuk, semua langsung saja kita sikat geduk 3 warnanya. Rasa dan tekstur talas ungu ini hampir sama dengan kentang yang ada rasa manisnya. Namun talas ungu berbeda dengan talas pada umumnya. Rasanya lebih gurih dan pas dimakan seperti ada rasa kacangnya. Jadi meski dibikinnya itu dengan cara yang sederhana, bumbunya cuma garam dengan gula, ternyata geduk talas ini rasanya itu enak banget. Ada manisnya dan juga gurih karena tadi ditambahi parutan kelapa. Wah, ini ternyata si talasnya itu mengandung salah satu kandungnya itu polifenol yang dapat mencegah kanker. Waduh, wis enak tapi manfaatnya oke. Oh, Wis ayo sering mangan ini gitu ya. Yo. Talas ungu merupakan sumber karbohidrat dan kaya akan serat. Karbohidrat sendiri bermanfaat dalam mengendalikan kadar gula darah. Selain itu, serat yang terkandung dalam talas ungu berkhasiat untuk menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi talas ungu dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Buah uci-uci. Mungkin nama buah ini asing terdengar yo? Ya wajar sih. Soalnya banyak yang belum mengetahui buah uci-uci ini. Buah ini biasa tumbuh di sekitar dataran tinggi maupun di pegunungan. Kebetulan di lereng Gunung Sumbing ini tumbuh subur tanaman buah uci-uci. Wah, lihat tuh, banyak banget yo buah uci-ucinya.
Langsung aja yuk kita petik. Pohonnya tinggi seperti semak dan berduri. Jadi kalau memetik buah ini harus hati-hati ya. Riki mas. Nah, sekarang kita lagi mau cari uci-uci. Uci-uci ini sejenis tumbuhan liar. Nah, ini ada durinya. Harus berhati-hati. Waduh mas, ya loro lumayan nih mas kena duri nih. Nah, sing abang iki mas yo. Buah uci-uci bentuknya mirip dengan stroberi, hanya saja ukurannya lebih kecil dan bagian kulitnya lebih kasar. Warga Temanggung di sini biasanya menyebut buah uci-uci ini sebagai stroberi hutan. Upas lungo, madu teko. Kita coba. Rasanya itu sedikit asem tapi ada manisnya ya mas yo. Wah, mirip sama stroberi loh mas. Enak mas. Buah yang termasuk jenis buah beri ini memiliki rasa sedikit asam, manis, dan segar. Nah, hampir sama kan dengan buah stroberi? Yang membedakan, bagian dalam buah uci-uci ini tidak sepadat stroberi dan kadar airnya pun lebih sedikit. Sip, kayaknya udah cukup yuk buah uci-ucinya. Langsung aja kita masak sama talas ungunya. Jadi selain bisa dibikin getut, ternyata talas ini bisa dibikin juga grupi uci-uci. Nah, ini kita disiapkan uci-ucinya. Ya wis, digawe yo. Siap yo. Aku mau membuat pasta buah uci-ucinya dulu yo. Buah uci-uci yang sudah dibersihkan, kita tambahkan gula pasir secukupnya. Setelah itu kita ulek sampai halus dan berbentuk sambal seperti ini. Biasanya grubi hanya berwarna coklat. Biar makin cantik, kita mau bikin grubinya aneka warna. Ada hijau, coklat, dan ungu. Tenang, pewarna yang kita gunakan alami semua loh. Hijau berasal dari daun pandan, namun bisa juga diganti dengan daun suji. Kalau coklat dari gula aren, sedangkan untuk warna ungu terbuat dari perasan buah naga yang sudah dipotong. Talas ungu ini sudah dibersihkan dan direndam dengan air lebih dulu yo. Setelah itu baru dikupas dan diparut. Talasnya diparut tipis dan memanjang seperti ini. Kalau nanti digoreng, bentuknya akan seperti mie yang digulung. Jadi hampir semua jenis talas itu gatal, termasuk talas ungu ini. Nah, untuk menghilangkan gatal, kita tambahin ini nih, garam. Nah, ini sekaligus untuk menghilangkan getahnya, biar nggak lengket. Setelah ditaburi garam, langsung kita goreng potongan talasnya. Waduh, ya apa sih? Ya. Nah, ini nih yang bikin beda. Pada saat digoreng, kita taburi pewarna alaminya. Tambahkan pewarna satu persatu yo. Kemudian aduk hingga potongan talasnya berubah warna. Kalau sudah, tinggal angkat. Setelah diangkat, langsung kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Biar nggak panas dan lengket, kita pakai sarung tangan plastik. Nah, tuh kan, bentuk grubinya bulat-bulat kecil seperti ini. Setelah itu tinggal ditaruh di wadah, kemudian tambahkan pasta buah uci-uci di atasnya. Wah, kelihatannya enak tenan iki. Bentuknya juga jadi lebih menarik yo. Aneka warna grubi ini membuat hati ini semakin penasaran. Langsung aja yuk kita cicipi. Rasanya manis, renyah, dan enak banget. Kelihatannya sih keras. Padahal pas digigit tidak sekeras yang dibayangkan. Kalau dilihat-lihat bentuknya mirip gumpalan benang yo. Tapi kue grubi ini terasa renyah ketika dimakan. Karena enak, jadi pengen nambah lagi. Jadi memang grubi ini terkenal dengan rasanya yang manis. Namun kali ini karena kita tambahin dengan pasta uci-uci, wah itu yang menambah rasanya itu makin ada cita rasanya. Ada asam tapi itu dinikmati banget ya mbak ya? Iya. Makin seger ya mangannya ya. Grubi yang kita buat ini terbuat dari talas ungu. Talas ungu memiliki kandungan polifenol yang bisa mengurangi resiko penyakit kanker. Selain polifenol, talas ungu juga mengandung antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari zat radikal bebas. Mantap bener yo, udah manis, banyak manfaat lagi buat tubuh.